Pernah kebayang nggak sih ada di posisi ini? Bayangkan, malam-malam hujan badai di Jakarta. Di dalam sebuah ruang bodrom mewah di lantai atas gedung pencakar langit, suasananya jauh lebih tegang dari badai di luar. Para petinggi perusahaan lagi kumpul, bukan buat selebrasi, tapi karena mereka lagi menatap langsung ke jurang krisis. Ada proyek nasional bernilai triliunan rupiah yang terancam gagal total. Nah, di sesi bedah kasus kita kali ini, kita bakal kupas tuntas kasus ini. Gimana sih cara perusahaan raksasa ini lolos dari lubang jarum pakai ilmu stakeholder management? Yuk kita bahas. Coba bayangin kacaunya situasi saat itu. Di luar gedung, ribuan orang udah demo turun ke jalan. Kalau kalian buka internet, wah isinya lautan berita negatif yang terus menyudutkan reputasi perusahaan ini. Terus, di dalam ruangan, investor jelas panik ngelihat harga saham di layar digital yang terjun bebas merah semua. Di era modern kayak sekarang, krisis reputasi itu nyebarnya nggak terkendali, benar-benar bagaikan api. Dan ini ada data dari riset komunikasi krisis di Indonesia yang lumayan bikin merinding. Faktanya kalau perusahaan gagal kasih respons dalam 24 jam pertama, boom, sentimen negatif dari publik itu bisa meroket sampai ngelewatin angka 60%. 60% loh. Begitu angka ini tembus, mau balikin kepercayaannya lagi tuh butuh waktu bertahun-tahun. Jadi jelas ya, taruhannya di sini tuh triliunan rupiah. Dan panik jelas bukan sebuah strategi. Oke, kita masuk ke langkah pertama kita, The War Room alias pemetaan strategis pemangku kepentingan. Langkah pertama buat bisa survive adalah melakukan stakeholder analysis. Singkatnya, ini tuh proses buat menilai siapa aja sih pihak-pihak yang punya kepentingan dan pengaruh besar terhadap krisis ini. Tim yang dipimpin langsung sama corporate secretary ngebuka layar hologram digital mereka buat nyebidik semua kelompok yang kena dampak. Mulai dari pemerintah, investor, media, masyarakat, sampai regulator dan vendor. Mereka nggak bisa asal tebak ya kan? Mereka butuh peta yang benar-benar akurat. Nah, buat bikin petanya, mereka pakai yang namanya Matrix Mendeley. Matrix 2x2 ini ngebagi stakeholder berdasarkan kekuatan dan kepentingan. Dari sini, tim langsung memisahkan pemerintah dan investor besar ke kuadran kekuatan tinggi, kepentingan tinggi. Pemain utama kayak gini nggak bisa dong cuma dikirimin siaran pers biasa. Mereka butuh komunikasi personal dan tatap muka secepatnya buat mastiin dana triliunan rupiah tadi nggak langsung ditarik. Terus gimana dong sama masyarakat yang lagi demo besar-besaran di luar? Disinilah tim mengaplikasikan kerangka lain, yaitu Salience Model. Model ini menilai dari 3 hal, kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Betul, masyarakat mungkin nggak punya kekuasaan formal, tapi urgensi dan legitimasi moral mereka itu tinggi banget. Jadi mereka ini masuk kategori demanding stakeholders. Suara mereka mutlak dan harus didengerin detik itu juga. Sekarang, kita lanjut ke fase eksekusi di langkah kedua, komunikasi krisis di era digital. Gimana cara mereka madamin api di dunia maya? Peta kekuatan udah di tangan. Sekarang saatnya gerak cepat nahan badai digital. Ada 3 langkah taktis yang krusial banget di sini. Pertama, speed alias kecepatan respons. Perusahaan harus bergerak dalam window waktu kritis 6-12 jam pertama. Kedua, transparency. Harus transparan dan buka-bukaan tanpa menutupi kesalahan. Dan ketiga, konsistensi. Pesan yang disampaikan ke semua saluran informasi itu harus seragam dan konsisten. Kalian tahu nggak, dalam krisis kayak gini, sekitar 10% perusahaan bikin kesalahan fatal dengan milih strategi penyangkalan atau denial. Bukannya kelar, ini malah sering memicu boykot. Untungnya, jajaran direktur kita ini sadar betul. Buat menghindari jurang itu, mereka milih strategi apology and corrective action. Mereka gelar media briefing yang profesional, berani minta maaf secara terbuka, dan langsung ngasih tahu tindakan perbaikan nyata buat tenangin publik pakai fakta. Tapi ingat, beresin urusan digital aja nggak cukup. Kita masuk ke langkah ketiga, the public hearing, di mana prosedur formal diubah jadi kolaborasi nyata. Jadi gini, para eksekutif sadar mereka harus turun langsung nemuin masyarakat buat nyelesain akar konfliknya. Seringkali kan public hearing itu cuma dijadiin ajang prosedural formal aja buat menggugurkan kewajiban. Datang, ngomong, beres. Tapi tim kita ini mengubah mindset itu menjadi demokrasi deliberatif substantif. Artinya mereka datang bukan cuma buat bicara, tapi benar-benar dengerin masukan dan ngebiarin masyarakat ikut mempengaruhi desain proyek secara nyata. Ini baru namanya kolaborasi. Dan coba lihat apa dampaknya. Lewat kolaborasi lintas divisi dan dialog jujur dengan masyarakat tadi, kita ngelihat titik balik yang luar biasa. Data sentimennya bergeser drastis. 50% publik dan investor akhirnya berbalik jadi suportif, 30% mulai bersikap netral, dan yang skeptis tinggal sisa 20% aja. Badainya benar-benar mulai reda. Kalau kita lihat timeline pemulihannya, ini benar-benar ngasih kita optimisme baru. Hari pertama emang murni kekacauan absolut. Tapi, berkat eksekusi strategi yang presisi, di hari ketiga, sentimen media udah mulai pulih. Masuk ke minggu kedua,
Berkat public hearing yang sukses tadi, proyek akhirnya bisa jalan lagi. Dan puncaknya, di bulan pertama, harga saham perusahaan akhirnya kembali normal dan malah menunjukkan tren yang positif. Pada akhirnya, reputasi perusahaan berhasil diselamatkan dan proyek berjalan lancar. Jadi bayangin aja, para direksi ini sekarang lagi berdiri di rooftop mencakar langit Jakarta sambil ngelihat sunrise. Poin terpenting yang harus kalian ingat dari semua ini adalah stakeholder management itu bukan tentang gimana kita mengendalikan orang lain. Sama sekali bukan. Ini tentang membangun kepercayaan, menciptakan keselarasan, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Jadi pertanyaannya, kalau besok-besok organisasi kalian kena krisis, kalian bakal sibuk ngendaliin narasi atau kalian bakal mulai mendengarkan? Pikirin deh. Terima kasih udah gabung di sesi bedah kasus kali ini dan sampai jumpa.